Shalom ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah ibadah rumah tangga atau ibadah pertanggungan pada hari ini Kamis 9 Juli 2020. Firman Tuhan buat kita pada pertanggungan hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai 9 atau buku Poda ayat pasal 4 ayat 1 sampai sia. Firman Tuhan berjudul Jadilah bijak. Suatu ketika ada dua orang murid yang sedang berselisih paham. Mereka bertengkar atas hasil perkalian 3 kali 7. Murid yang pintar berkata 3 kali 7 adalah 21. Sementara murid yang kurang pintar atau yang bodoh berkata 3 kali 7 adalah 27. Dan si murid yang bodoh ini bertekak dan berkata, kalau engkau gak percaya hasil 3 kali 7 adalah 27, mari kita pergi menghadap guru. Aku bersedia. Jika aku yang salah, kepalaku akan dipenggal. Namun jika engkau yang salah, maka engkau harus dicambuk sebanyak 10 kali. Oke, deal. Dan mereka pun pergi menghadap sang guru. Dan ketika menghadap sang guru, si murid yang bodoh ini dia langsung berbicara dan menyampaikan, guru, engkau tolong mengadili kami terkait hasil perkalian 3 kali 7 adalah 27 menurut saya. Dan saya bersedia ketika saya salah, kepala saya bersedia dipenggal. Dan ketika yang satu lagi yang salah, maka dia harus bersedia dicambuk 10 kali. Lalu tanpa berbicara, si guru pun langsung mengambil cambuk dan mencambuk si murid yang pintar itu sebanyak 10 kali. Lalu dalam cambukan yang dia terima, dia berkata, guru, mengapa engkau lakukan kepada saya demikian? Lalu si guru berkata, lebih baik aku mencambuk engkau agar engkau menjadi lebih bijak lagi, karena engkau harus berlelah-lelah berselisih dengan orang yang kurang bijak, daripada aku juga harus kehilangan satu murid yang belum saya perbaiki kebijaksanaannya, karena dia harus menerima hukuman jikalau saya katakan dia benar. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pentingnya menjadi bijak dalam kehidupan sehari-hari tampak dari nats pada hari ini, bagaimana Salomo sebagai seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Dia adalah salah seorang raja yang memiliki kebijaksanaan, dan hal itu terbukti dari keberhasilan Israel menjadi Israel Raya pada saat itu atas kepemimpinan Salomo. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari nats ini? Tema yang berkata jadilah bijak. Kebijaksanaan yang perlu kita peroleh tidak hanya sekedar menjadikan kita pintar, cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas yang lainnya, tetapi kita juga perlu menjadi bijak dalam segala hal. Apa yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari dari nats yang dikatakan hari ini, menerima nasihat untuk mencari hikmat. Agar kita boleh menjadi bijak, maka yang pertama yang boleh kita lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, yakni mendengar dan memperhatikan didikan. Orang yang bijak pasti dia mau mendengar dan memperhatikan apa dan bagaimana itu didikan. Kata mendengar dalam bahasa Inggris ada dua hal. Yang pertama to hear, yang artinya mendengar tanpa memperhatikan, tanpa memberikan perhatian penuh terhadap orang yang berbicara kepadanya. Dan yang satu lagi adalah to listen, yakni mendengar dan memberikan perhatian, menyimak dengan baik, sehingga ketika dia mampu mendengar, memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang lain, maka dia akan menjadi bijak menanggapi dan melakukan perintah atau informasi yang didapatkan tersebut. Pentingnya bagi kita untuk mendengar sembari memperhatikan apa
yang kita terima. Bagian yang kedua yang bisa kita lihat dari nats ini agar kita boleh menjadi bijak adalah yakni di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, betapa pentingnya didikan dari orang tua, bahwa pendidikan tidak lepas dari ajaran atau didikan dari orang tua. Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam pendidikan anak. Dimulai dari pendidikan karakter dalam diri seorang anak mulai dari kecil. Bahkan kalau kita mempelajari secara mendalam terkait pendidikan, dikatakan dalam kandungan pun orang tua sudah memberikan didikan kepada anak-anaknya, sudah mulai diajari bagaimana berkomunikasi. Banyak orang membuat cara untuk berkomunikasi dengan anaknya, atau membuat terapi seperti mendengarkan musik, dan juga selalu mengajak berbicara, menyapa di dalam anak yang sedang berada dalam kandungan. Banyak cara yang dilakukan, bahkan ketika sudah lahir diajarkan, diperkenalkan tentang spiritual keagamaannya, diajari untuk berbicara, diajari untuk berjalan, diajari ini dan itu A sampai Z, supaya anak itu mendapat didikan. Orang tua yang pertama sekali mengajari anak-anaknya. Dalam pengajaran orang Israel yang tertulis dalam Ulangan pasal 6, bagaimana mereka mengajarkan anak-anaknya ketika duduk, berdiri, baring, berjalan, maka anak tersebut harus diajarkan takut akan Tuhan, harus diajarkan mengenal, mengasihi Tuhan Allah. Dan yang pertama, sebelum mereka mengajarkan, orang tua pun harus mengenal Allah dengan baik, harus mengasihi Allah dengan baik, supaya mereka bisa menyampaikannya kepada anak-anak, dan anak-anak pun bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang ketiga yang bisa kita dapat supaya kita menjadi bijak adalah yakni perolehlah hikmat, jangan meninggalkan sampai ia mengaruniakan mahkota kepada kita. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana kita harus memperoleh hikmat. Hikmat itu diperoleh dari mana? Dengan memintanya kepada Tuhan. Kita belajar dari Salomo ketika dia selesai mempersembahkan kurban kepada Allah dan itu berkenan di hadapan Allah. Allah berkata, apa yang kamu minta daripadaku? Apakah kekalahan para musuhmu? Apakah pertambahan kekuasaan? Atau harta yang melimpah? Atau apa? Salomo meminta, berikan saya hikmat. Dan hikmat itu tampak ketika dia mengadili dua orang perempuan, yang satu bilang anaknya yang hidup, yang satu lagi bilang anaknya yang mati. Tapi Salomo berhikmat, katanya bagi dua anak itu, si ibu yang memiliki rasa empati karena anaknya itu adalah anak yang sebenarnya, dia bilang, nggak usah pun anakku jadilah itu, biarlah anaknya itu. Enggak, yang satu bilang, nggak samamu, nggak samaku, biar dipotong dua. Salomo pun berhikmat, berkata, berikan kepada ibu yang pertama. Luar biasa hikmat yang dia peroleh. Dia meminta kepada Tuhan. Ketika hikmat itu ada dalam dirinya, dia tidak membiarkannya pergi, tapi terus belajar dan terus meminta bimbingan, tuntunan daripada Tuhan, sehingga dia terus berhikmat. Dan hikmatnya ini tampak dalam mengelola, memanajemen kerajaannya, sampai orang-orang dari kerajaan yang lain datang studi banding ke tempat Salomo, dan mereka melihat bagaimana Salomo itu berhasil, sampai Salomo masyhur namanya di tengah-tengah kerajaan yang ada di seluruh dunia pada saat itu. Dia menjadi salah seorang raja yang berhasil, sampai mahkota dia terima sampai akhir hidupnya. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita refleksikan nas khotbah pertanyaan pada hari ini dengan yang pertama, orang tua menjadi model untuk mengajarkan, mendidik anak-anaknya agar mereka boleh menjadi anak-anak yang bijaksana. Yang kedua, semua orang menghendaki supaya menjadi bijak, mengajarkan tentang pengajaran pendidikan formal dan non formal. Tetapi mari kita mulai pengajaran spiritual yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang ketiga, orang bijak adalah mereka yang mencintai pendidikan. Korelasinya terhadap khotbah pada hari Minggu yang akan datang. Mari kita mencintai pendidikan dengan memulainya dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam sesama
tetangga kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita mencintai pendidikan, kita mendukung untuk pendidikan anak-anak kita, pendidikan kita lebih baik ke depannya. Jadilah bijak, jadilah orang berhikmat, dengan tuntunan, dengan bimbingan daripada Tuhan, menjadikan kita semakin bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.